Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Farabi Muhdalin dengan NIM 5514220083. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metodologi penelitian dan teknik penulisan ilmiah yang berjudul Redesain Pasar Sentral Limboto dengan Pendekatan Arsitektur Modern yang diajukan sebagai pertimbangan sebagai proyek usulan tugas akhir program studi S1 Teknik Arsitektur. Masuk pada bab pertama, latar belakang. Di Gorontalo terdapat banyak pasar tradisional yang dapat dijumpai di setiap wilayah kabupaten atau kota, kecamatan, bahkan sampai kelurahan atau pedesaan. Pasar tradisional itu sendiri merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Kemudian rumusan masalah, bagaimana merancang dan menata pasar sentral Limboto agar pengunjung merasa aman dan nyaman. Kemudian bagaimana menerapkan arsitektur modern ke dalam desain dan menjadikan pasar sentral Limboto sebagai sebuah ikon di Kabupaten Gorontalo. Kemudian untuk tujuan menghasilkan rancangan pasar sentral Limboto yang aman dan nyaman. Kemudian menghasilkan rancangan pasar sentral Limboto yang modern dan dapat dijadikan sebuah ikon di Kabupaten Gorontalo. Kemudian untuk lingkup batasan, pembahasan tentang pasar yang dibatasi pada pasar tradisional. Kemudian pembahasan tentang syarat-syarat yang dapat menunjang pasar tradisional. Kemudian pembahasan tentang arsitektur modern. Kemudian pembahasan tentang struktur dan material yang berhubungan dengan arsitektur modern. Kemudian untuk metodologi yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pertama pengumpulan data, kemudian analisa kegiatan, kemudian analisa tapak, masuk pada sistematika penulisan. Pada bab pertama merupakan pendahuluan, kemudian bab kedua sebagai tinjauan pustaka, kemudian untuk bab ketiga sebagai karakteristik atau gambaran umum dari lokasi. Masuk pada bab kedua, tinjauan umum. Pengertian pasar. Menurut KBBI, pengertian pasar merupakan sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli di sebuah tempat yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Kemudian peran dan fungsi pasar. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen sebagai membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan dapat pula digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang. Kemudian peranan pasar bagi konsumen. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi konsumen karena konsumen mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian peranan pasar bagi pembangun adalah sebagai penunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Kemudian peranan pasar bagi sumber daya manusia. Kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti pasar turut membantu mengurangi pengangguran. Kemudian untuk proses kegiatan pasar, yang pertama barang yang dijual adalah barang-barang kebutuhan rumah. Kemudian barang yang dijual lebih segar dan bervariasi. Kemudian harga barang relatif murah. Kemudian penataan barang seadanya. Untuk Pasar Sentral Limboto ini didirikan pada tahun 1982 di lingkungan 1 Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasar ini merupakan salah satu tempat yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari, beroperasi setiap hari dari siang maupun malam. Untuk pasar tradisional ada menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, dan badan usaha milik negara. Kemudian untuk ciri-ciri pasar tradisional, yang pertama, pasar tradisional dimiliki, dibangun atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian adanya sistem tawar-menawar, kemudian tempat usaha beragam dan menyatu, kemudian sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Untuk ketentuan pasar tradisional, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, yang pertama tujuan dan pengelolaan dari pemberdayaan pasar tradisional, menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, serta sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
kemudian menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan toko modern. Untuk kriteria pasar tradisional yang kedua, yaitu sebagai transaksi dilakukan dengan cara tawar-menawar. Kemudian fasilitas bangunan dan tata letak fasilitas pasar tradisional mengacu pada peraturan yang pertama, bangunan yang berupa toko, kios, kemudian petak atau blok. Untuk tinjauan khusus, tepatnya tinjauan arsitektural. Tepatnya yang pertama, lokasi sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat, kemudian tidak terletak pada daerah rawan bencana. Kemudian untuk bangunan, umum bangunan dan rancangan bangunan harus dibuat sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian penataan ruang dagang. Kemudian ruang kantor pengelola. Lalu terdapat tempat penjualan bahan pangan basah maupun pangan kering. Untuk perencanaan tapak bangunan pasar, untuk yang poin pertama, terdapat kebutuhan ruang pasar dalam penataan tapak pasar. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan ruang dari pasar dengan memperhatikan jumlah pelaku pasar, pedagang, pembeli, dan pengelola. Kemudian masuk pada opsi selanjutnya, tinjauan pasar sentral Limboto dengan pendekatan arsitektur modern. Yang pertama, pengertian arsitektur modern berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu terdapat dua kata, yaitu arsitektur yang berarti seni dan ilmu merancang. Kemudian untuk modern yang berarti terbaru atau mutakhir. Kemudian untuk ciri-cirinya, terlihat memiliki keseragaman dan penggunaan skala manusia. Bangunan bersifat fungsional, kemudian bentuk bangunan sederhana dan bersih yang berasal aliran kubisme dan abstrak. Kemudian memperhatikan konstruksi, kemudian pemakaian bahan pabrik atau industrial. Kemudian interior dan eksterior, bangunan terdiri dari garis vertikal dan horizontal. Kemudian konsep open plan. Kemudian masuk pada sistem struktur dan material pada bangunan. Secara umum, struktur bangunan adalah unsur pendukung fungsi-fungsi yang ada dalam bangunan dari segi kekokohan dan keamanan. Kemudian sistem pencahayaan ruang. Untuk sistem pencahayaan ruang digabungkan dari pencahayaan alami maupun buatan. Kemudian untuk sistem penghawaan, seperti halnya sistem pencahayaan, maka sistem penghawaan juga menggunakan penghawaan alami dan buatan. Untuk sistem perlengkapan bangunan, sistem layanan utilitas yang diperlukan dalam mengoperasian bangunan antara lain air, limbah, vakum, dan tekanan udara. Kemudian untuk sistem jaringan air bersih, untuk suplai air bersih sumbernya adalah PDAM. Kemudian untuk sistem pembuangan sampah, penanggulangannya itu terdapat dua, yaitu penyediaan tempat keranjang sampah, kemudian disediakan bak penampungan sampah basah yang dikumpulkan dan diangkut ke penumpang sementara. Kemudian untuk sistem jaringan elektrikal, sumber tenaga listrik berasal dari PLN. Kemudian sistem jaringan telekomunikasi, tata suara sistem terdiri dari sistem suara khusus, yaitu sound system, kemudian staff paging untuk sistem komunikasi antar staff. Kemudian sistem audio visual digunakan untuk ruang-ruang pertemuan, sistem telepon. Lalu masuk pada sistem pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran. Untuk sistemnya terdapat dua, yaitu sistem deteksi alarm, kemudian semi otomatis. Masuk pada sistem pencahayaan penangkal petir. Tujuan penangkal petir bertujuan untuk melindungi dan melindungi bangunan dari kehancuran, kemudian kebakaran, serta ledakan yang berakibat dari petir. Untuk sistem keamanan, pencegahan tindakan kriminal. Dalam penanggulangi ini, masalah keamanan dipergunakan sistem CCTV. Kemudian untuk studi banding, pertama ada Pasar Modern Bumi Serpong, BSD, di Tangerang. Kemudian ada Pasar Modern Bintaro Jaya,
di Tangerang. Kemudian masuk pada bab ketiga. Yang pertama, letak geografis Kabupaten Gorontalo. Letak Kabupaten Gorontalo terletak pada posisi di antara 0,24 sampai 10,02 lintang utara. Lalu untuk batasannya berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, selatan Teluk Tomini, untuk barat ke Kabupaten Bualemo, untuk timur Kabupaten Bone Bolango. Kemudian morfologi dan geologi. Ketinggian Kabupaten Gorontalo bersekitar antara 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Akan tetapi yang paling dominan ketinggian berkisar antara 1000 sampai 500 meter. Kemudian hidrologi dan klimatologi. Untuk aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Gorontalo berjumlah 50 buah sungai besar dan sungai kecil. Kemudian untuk musim, daerah Kabupaten Gorontalo secara umum mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kemudian untuk curah hujan di Kabupaten Gorontalo bersekitar 2.500 mm sampai 3.000 mm per tahun serta beriklim tropis lembab. Untuk suhu dan kelembapan, suhu udara ditentukan oleh ketinggian rendah tempat atau wilayah tersebut terhadap permukaan laut, jaraknya dari pantai secara umum. Suhu di Gorontalo rata-rata di siang hari 32,1 derajat Celcius, sedangkan suhu rata-rata pada malam hari bersekitar 23,5 derajat Celcius. Kemudian untuk penggunaan lahan, Kabupaten Gorontalo dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia berusaha beradaptasi dan memanfaatkan lingkungannya. Kemudian untuk keadaan penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan dengan adanya beberapa kali pemekaran. Walaupun jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, namun tingkat kepadatan penduduk mengalami penurunan dikarenakan adanya pengurangan jumlah rumah tangga melalui program transmigrasi. Kemudian pendekatan makro, penentuan kriteria lokasi atau set pasar sentral Limboto. Tepatnya poin pertama, lokasi sebaiknya berada pada kawasan strategis, kemudian memiliki kondisi tanah dan lingkungan yang baik, kemudian memiliki luas lahan yang tepat sesuai dengan standar untuk dibangunnya pasar sentral, tersedianya transportasi dan jaringan utilitas kota. Kemudian untuk penentuan lokasi, pada alternatif pertama ini berlokasi di Kayu Bulan, Limboto, Gorontalo, pada Jalan Baso, Bobihu, dan Kolonel Mo. Untuk alternatif 2 berada pada Jalan Kayu Bulan, Limboto, Gorontalo, tepatnya Jalan Baso, Bobihu, dan Kolonel Mo. Untuk alternatif 2 ini masih bersebelahan dengan alternatif 1. Kemudian untuk alternatif 3 berada di Kayu Bulan, tepatnya di sekitar Jalan Prof. Dr. Sahami Nur SH. Kemudian untuk alternatif yang terpilih merupakan alternatif 1, dikarenakan aksesibilitas untuk pada lokasi ini memiliki 3 akses yang bisa digunakan. Kemudian topografi dan fisik, untuk kondisi topografi berkontur datar atau rata. Kemudian untuk tata guna lahan, sebagai tempat perdagangan. Kemudian untuk konteks sosial dan budaya di sektor alternatif ini masih kental dengan budaya dan Kabupaten Gorontalo itu sendiri dengan istilah Serambi Madinah. Untuk regulasi, rencana tata ruang wilayah khususnya Limboto berpijak pada Perda RT RW serta sinkronisasi dengan dokumen perancangan pembangunan daerah. Fokus utama adalah pembangunan berkelanjutan, konservasi lingkungan, pengembangan infrastruktur strategis, dan partisipasi publik dalam perancangan ruang dan pembangunan daerah. Kemudian ketersediaan infrastruktur, untuk ketersediaan di lokasi alternatif ini terdapat jaringan telepon, sumber air PDAM, sumber listrik PLN, dan juga drainase.
Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.